Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdinand Nopriani, NIM 22137096. Baiklah, saya akan melakukan presentasi tugas kimia yaitu yang berjudul logam kromium. Logam, logam kromium sifat dan manfaat dan dampak lingkungan. Kromium merupakan unsur kimia tabel periodik dengan simbol Cr dan nomor atom 24. Logam ini bersifat keras, berwarna abu-abu, dan sulit teroksidasi meskipun pada suhu tinggi. Kromium tidak ditemukan dalam bentuk logam bebas di alam, melainkan dalam bentuk biji, khususnya dalam senyawa PbCr04 yang memiliki warna merah. Perkembangan pesat dalam pemanfaatan logam, termasuk kromium, dapat membawa dampak buruk berupa pencemaran lingkungan. Pencemaran logam berat menjadi isu mengkhawatirkan bagi lingkungan saat ini, terutama dari limbah industri yang dibuang ke badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu. Pengertian dan sifat logam kromium. Pengertian kromium. Kromium adalah unsur kimia dengan simbol Cr dan nomor atom 24. Logam ini keras, berwarna abu-abu, dan sulit tereduksasi. Kromium tidak dapat ditemukan dalam bentuk logam bebas di alam, melainkan dalam bentuk biji seperti PbCr04. Sifat fisika. Yang pertama, titik didih 2672 derajat Celcius. Yang kedua, titik lebor 1837 sampai 1877 derajat Celcius. Yang ketiga, berat jenis 7,20 pada 2,8 derajat Celcius. Yang keempat, logam keras dengan kilo perak keabu-abuan. Sifat kimia. Yang pertama, tidak larut dalam air dan asam nitrat. Yang kedua, larut dalam asam sulfat, encer, dan asam klorida. Yang ketiga, tidak dapat tercampur dengan basa, oksidator halogen, peroksida, dan logam-logam. Yang keempat, mudah menyala dan dapat terbakar spontan di udara. Manfaat kromium dalam berbagai industri. Yang pertama, industri logam. Komponen penting dalam pembuatan baja tahan karat, meningkatkan ketahanan terhadap korosi, kekuatan, dan daya awet. Digunakan dalam paduan logam tahan suhu tinggi seperti inconel dan paduan kromium kobalt. Yang kedua, kimia dan pigmen. Senyawa kromium dimanfaatkan sebagai pigmen warna cerah dalam cat, tinta, plastik, dan kosmetik. Contohnya krom kuning PbCr04 dan krom hijau Cr203. Juga digunakan sebagai katalis dalam reaksi kimia. Penyamakan kulit. Proses penyamakan kulit memanfaatkan kromium untuk menghasilkan bahan kulit yang lebih tahan lama, fleksibel, dan kedap air dibandingkan dengan metode penyamakan lainnya. Selanjutnya, proses terbentuknya kromium. Sumber alami. Di alam kromium tidak ada dalam bentuk logam murni. Kromium terdapat dalam biji kronit, PbCr04, dan mineral lain yang banyak dijumpai di negara Rusia, Brazil, Amerika Serikat, dan Tasmania. Ekstraksi dan reduksi. Natrium kronat diubah menjadi Cr3 oksida Cr203 melalui ekstraksi menggunakan air. Pengendapan dan reduksi dengan karbon oksida tersebut selanjutnya mengalami reduksi lagi dengan aluminium dan silikon. Proses oksidasi. Proses oksidasi biji kromit FeCr204 dengan paparan udara dalam larutan alkali menghasilkan natrium kromat NaCr4, di mana ion kromium berada dalam keadaan oksidasi 6. Electroplating. Metode lain untuk isolasi kromium adalah proses electroplating yang melibatkan pelarutan Cr203 dalam asam sulfat untuk menciptakan elektrolit yang digunakan dalam electroplating krom. Selanjutnya, pengaruh kromium terhadap kesehatan. Sistem pernapasan. Menghirup debu atau uap kromium dalam konsentrasi tinggi dapat menimbulkan iritasi. Paparan berkepanjangan dapat menyebabkan ulcerasi dan perforasi pada septum hidung, serta iritasi pada tenggorokan.
Risiko kanker. Kromium 6 dapat menyebabkan kanker paru-paru dan melemah sistem kekebalan tubuh. Juga dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan hati serta mengganggu pertumbuhan dan kemampuan reproduksi. Sistem pencernaan. Penyerapan senyawa kromium dapat menyebabkan gejala seperti pusing, rasa haus berkelebihan, sakit perut, muntah, shock, dan gangguan ginjal yang akan berakibat fatal. Efek pada kulit. Efek esok pada kulit yaitu kontak langsung dengan debu atau serbuk kromium dapat mengakibatkan iritasi pada kulit. Paparan berkepanjangan dapat menyebabkan dermatitis dan ekstrem lubang kromium. Selanjutnya, pengaruh tambang terhadap pelepasan kromium. Sumber pencemaran. Aktivitas pertambangan terutama tambang nikel yang kaya akan batuan ultra basah menjadi sumber utama pelepasan kromium ke lingkungan. Pencemaran air. Proses pertambangan memicu pelepasan kromium hexavalen CR6 yang mengotori air permukaan dan sedimen sungai mengurangi kualitas air. Penyebaran oleh hujan. Hujan mempercepat penyebaran kromium melalui arus air yang membawa tanah dan limonit yang mengandung kromium ke sungai. Konsentrasi CR6 dalam sampel air dari lokasi tambang lebih tinggi saat musim kemarau dibandingkan musim hujan yang disebabkan oleh proses konsentrasi. Saat musim hujan, permukaan terpengaruh oleh pencemaran akibat curah hujan tinggi yang berdampak pada kadar logam. Mekanisme perpindahan kromium di lingkungan. Tempat pembuangan limbah dipandang sebagai sumber polusi yang mengandung kadar CR6 tinggi yang kemudian mengalami proses pencucian ke dalam akuifer. Pelepasan ke tanah. Kontaminan CR6 dari tempat pembuangan limbah meresap ke dalam akuifer melalui proses gravitasi. Perpindahan dipengaruhi oleh proses hidrokimia. Proses hidrokimia. Adsorpsi, desorpsi, reaksi pertukaran ion, pelarutan, dan pengendapan reaksi redoks. pH serta aktivitas mikrobiologis mempengaruhi perpindahan kontaminan. Penyebaran ke perairan. Adveksi menyebabkan perpindahan kontaminan mengikuti kecepatan aliran air tanah, sedangkan dispersi hidroponik terjadi karena proses difusi. Dampak ekologis pencemaran kromium. Kerusakan ekosistem, penurunan populasi ikan, gangguan fotosintesis, kontaminasi air, kerusakan tanah pertanian. Rekomendasi pengolahan limbah kromium. Pengolahan terpadu, penerapan sistem pengolahan limbah terpadu dan pemantauan berkala, metode koagulasi, fulgurasi, dan perusakan dengan magnesium oksida. Pengolahan limbah dengan kapur dan bahan pemikat seperti petronet. Fotokalisis, teknologi UV atau TI02 untuk mengubah CR6 menjadi CR3. Biosorben alami, pemanfaatan bahan alami seperti kulit kacang tanah terolah, pengolahan limbah kromium yang efektif memerlukan pendekatan terpadu, dimulai dari penggunaan biosorben alami yang ramah lingkungan hingga teknologi canggih seperti fotokatalis. Metode ini dapat secara signifikan mengurangi kadar kromium dalam limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Sekian presentasi saya. Baiklah, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.